Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok ketiga dengan anggota Maratus Solikah Kurniasani dengan NIM 201904200044, Rika Alvira BW 201904202222, Anastasia Yohana NIM 201904200235. Dengan saya sendiri, Solikah Dwi Kurniawati 201904200236. Nah, kita akan membahas tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Mencakup materi 1. Perhitungan konsolidasi. Kedua, transaksi antar perusahaan. Ketiga, jurnal eliminasi. Keempat, kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian. Nah, yang pertama, laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan yang seakan-akan entitas-entitas fidual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. 2. Perusahaan dianggap perusahaan berelasi atau afiliasi ketika suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain atau kedua perusahaan berada di bawah pengendalian yang sama dengan perusahaan lain. Ketiga, laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjukkan oleh kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada laporan keuangan gabungan dan teori konsolidasi. Yang pertama ada laporan keuangan gabungan, yaitu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat kelompok perusahaan-perusahaan yang berelasi tanpa adanya induk perusahaan atau pemilik lain. Yang kedua, ada teori perorangan, yaitu menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Yang ketiga, ada teori induk perusahaan, yaitu mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan liabilitas anak perusahaan, bukan hanya atas proporsionalnya. Walaupun induk perusahaan tidak secara aktual memiliki aset anak perusahaan atau bertanggung jawab atas liabilitasnya. Yang terakhir ada teori entitas, yaitu berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomis terpisah bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Kemudian ada ilustrasi proses konsolidasian. Di samping ini terdapat laporan posisi keuangan 31 Desember 2000X1 dari PT Indah dan PT Andika. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2000X1 PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada akhir tahun 2000X1, laporan posisi keuangan dari kedua perusahaan tampak seperti di samping. Informasi tambahan terkait dengan PT Indah dan PT Andika adalah sebagai berikut. Pertama, PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika. Akun investasi dicatat pada nilai buku aset bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. Yang kedua, PT Andika berutang ke PT Indah senilai Rp1.000.000 pada akhir tahun. Ketiga, PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai Rp6.000.000 selama tahun 2000X1. Persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan awal Rp4.000.000. PT Andika masih memegang persediaan tersebut pada akhir periode. Entitas konsolidasi. Diagram berikut dapat membantu untuk memahami entitas konsolidasi. Kotak yang berisi induk perusahaan dan anak perusahaan mengindikasikan entitas legal. Transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas legal.
Garis putus-putus melingkar dapat dianggap sebagai entitas konsolidasi yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Entitas konsolidasi tidak mempunyai eksistensi legal tetapi dianggap mempunyai realitas ekonomi. Laporan keuangan konsolidasian. Di sini kita dapat melihat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Indah setelah PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada aset, kita dapat melihat kas 8 juta. Kas ini didapat dari 5 juta ditambah 3 juta. Kemudian piutang bersih. Piutang bersih didapat dari 84 juta ditambah 30 juta dikurangi 1 juta, sama dengan 113 juta. Selanjutnya persediaan. Persediaan ini didapat dari 95 juta ditambah 60 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 153 juta. Selanjutnya aset tetap bersih. Aset tetap bersih didapat dari 375 juta ditambah 250 juta sama dengan 625 juta. Selanjutnya aset lain-lain yaitu 25 juta ditambah 15 juta sama dengan 40 juta. Jadi total aset di sini ada 939 juta. Selanjutnya pada liabilitas dan ekuitas terdapat utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini terdiri dari 60 juta ditambah 8 juta dikurangi 1 juta sama dengan 67 juta. Kemudian utang jangka panjang 200 juta ditambah 50 juta, hasilnya 250 juta. Selanjutnya modal saham biasa terdiri dari 500 juta ditambah 200 juta dikurangi 200 juta, hasilnya 500 juta. Dan terakhir saldo laba yaitu 124 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta dikurangi 200 juta, hasilnya 122 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas 939 juta. 1. Kepemilikan saham antar perusahaan. Saham biasa PT Indah dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi dan dianggap sebagai saham biasa dari entitas keseluruhan. Sebaliknya, saham biasa PT Andika dimiliki seluruhnya oleh entitas konsolidasi dan bukan saham yang beredar dilihat dari sudut pandang konsolidasi. Yang kedua, piutang dan utang antar perusahaan. Suatu perusahaan tidak dapat berutang kepada dirinya sendiri. Walaupun sebagai perusahaan terpisah, PT Indah melaporkan piutang sebesar 1 juta rupiah dari PT Andika, dan PT Andika melaporkan utang usaha sebesar 1 juta rupiah ke PT Indah. Piutang dan utang tersebut tidak dapat dipandang dalam sudut konsolidasi, sehingga dieliminasi. Yang ketiga, penjualan antar perusahaan. Perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut ditransfer dari sisi departemen atau divisi ke departemen atau divisi yang lain. Hal ini juga berlaku untuk penjualan antar perusahaan dalam entitas konsolidasi. Dan yang terakhir, perbedaan antara biaya perolehan dan nilai buku. Diasumsikan bahwa nilai wajar dari penilaian yang diberikan oleh PT Indah untuk mengakuisisi PT Andika adalah sama dengan nilai wajar aset bersih PT Andika. Dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Andika sama dengan nilai bukunya. Dalam kenyataannya, nilai wajar anak perusahaan biasanya berbeda dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Lalu dapat dilihat di sini ada kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 30 Desember. Yang pertama, ada jurnal eliminasi piutang atau utang antar perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada eliminasi laba antar perusahaan belum terrealisasi yang dapat dalam persediaan akhir terhadap saldo laba konsolidasian sebesar 2 juta rupiah.
Dan yang ketiga, eliminasi investasi dengan ekuitas pemegang anak saham perusahaan sebesar 3 juta rupiah.